Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali bersama saya, guru mata pelajaran Geografi SMA Negeri 5 Metro, yang kali ini akan melanjutkan pembelajaran KD 3.5. Adapun pasangan KD-nya adalah sebagai berikut. Ya, seperti pertemuan yang lalu, pasangan KD-nya masih tetap, materi juga masih tetap, ya materi pembelajaran masih 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 sampai 3 sudah dibahas pada pembelajaran sebelumnya. Yang belum dibahas adalah 4, 5, dan 6. Materi keempat adalah bonus demografi dan dampaknya terhadap pembangunan. Materi yang kelima, sumber data kependudukan. Yang keenam, pengelolaan dan analisis data kependudukan. Kita mulai dari materi yang keempat. Bonus demografi dan dampaknya terhadap pembangunan. Ya, mungkin di antara kalian ada yang belum mengerti apa yang dimaksud dengan bonus demografi. Bagi masyarakat umum, ya, ini adalah bahasan kita. Maka sebenarnya kalian semua harus mengerti apa yang dimaksud dengan bonus demografi. Ya, silakan dicari ya nanti apa yang dimaksud dengan bonus demografi. Kemudian kapan terjadinya bonus demografi bagi Indonesia? Ya. Dan pada masa bonus demografi di Indonesia akan didominasi oleh usia produktif. Berapa tahun usia produktif? Ya, 15 sampai 64 tahun. Ya, jadi nanti yang dominan adalah usia-usia itu. Ya, jadi usia anak-anak atau usia muda dan usia tua semakin sedikit pada saat itu. Ya, jadi bonus demografi ini dapat menjadi anugerah, dapat juga menjadi malapetaka. Ya, bisa menjadi anugerah, bisa terjadi sebaliknya. Terjadi anugerah jika pemerintah dan masyarakat mampu menyambutnya dengan baik, mampu mempersiapkan diri bagi masyarakatnya atau bagi para pemudanya. Ya, jadi dibutuhkan adalah pemuda-pemuda yang berkualitas atau SDM yang berkualitas ya. Jadi usia produktif yang berkualitas. Kalau tidak, maka yang terjadi akan sebaliknya ya. Jadi dia akan memberikan anugerah tapi menjadi malapetaka bagi Indonesia. Kemudian bagaimana usia produktif yang berkualitas? Ya, dia harus membekali diri dengan pendidikan serta keterampilan. Kalau tidak, maka ya sudah. Ya, yang terjadi akan sebaliknya. Ya, dan banyak usia produktif yang tidak memiliki pendidikan, kemudian tidak memiliki pendidikan, kualitasnya rendah, kemudian kesehatan rendah, gizi rendah, yang lain-lain juga akan rendah. Ya, usia produktifnya tidak mampu berkontribusi terhadap pembangunan. Di samping itu, ya usia produktif harus mendukung program keluarga berencana yang sekarang pertumbuhan masih 1,3 diharapkan menjadi 1% per tahun. Dan selain pemudanya atau usia produktif, maka pemerintah mampu menyambutnya dengan mempersiapkan lapangan kerja, ya. Kemudian memberikan pendidikan yang layak. Pendidikan yang layak itu yang bagaimana? Tentunya adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, tenaga pengajar, kemudian tanggung jawab siswa dan para pelajarnya. Ya, apalagi kalian sekarang kelas 2 SMA. Ya, sebentar lagi era bonus demografi akan terjadi. Sudah mulai terjadi. Kalian tamat SMA maka kalian menjadi pemain dalam bonus demografi. Apakah kalian jadi pemain atau jadi penonton? Tergantung kualitas kalian. Materi yang kelima, sumber data kependudukan. Ya, sumber data kependudukan ini bisa berupa instansi pemerintah, bisa milik swasta ataupun perorangan. Yang milik pemerintah misalnya BPS, Badan Pusat Statistik, itu adalah resmi milik pemerintah. Yang tugasnya adalah mengumpulkan, mengolah, dan menerbitkan data. Berdasarkan cara pengumpulannya, data dapat dibedakan menjadi dua, data primer dan data sekunder.
Apa itu data primer? Ya, silakan dibaca, ada di situ. Apa itu data sekunder? Iya. Jadi intinya kalau data primer, data itu diperoleh langsung dari lapangan. Kalau data sekunder, data yang diperoleh dari berbagai sumber resmi lainnya. Untuk menghitung jumlah penduduk suatu negara dapat dilakukan dengan menggunakan 3 metode. Yang pertama, sensus penduduk. Yang kedua, survei penduduk. Yang ketiga, registrasi penduduk. Apa itu sensus, apa itu survei, apa itu registrasi? Ya, kita lihat sensus penduduk. Sensus penduduk dibedakan menjadi dua, de facto dan de jure. Ya, kemudian pengertian dari sensus adalah penghitungan atau pencarian penduduk secara keseluruhan di suatu negara dalam jangka waktu tertentu untuk Indonesia setiap 10 tahun sekali. Sensus dibedakan menjadi dua, de facto dan de jure. Apa itu de facto atau de jure? De facto berarti fakta, de jure berdasarkan hukum. Ya, jadi misalnya saya sedang main ke Lampung Barat. Sana jangan sesuatu yang de facto, maka saya dihitung sebagai penduduk Lampung Barat. Tapi kalau de jure, maka saya tidak dihitung sebagai penduduk Lampung Barat. Sekarang ini misalnya, saya penduduk Metro Selatan, kemudian saya main ke Lampung Tengah. Jika saya de facto, maka saya dihitung. Ya, ketika di sana ada petugas sensus. Tapi kalau yang de jure, maka saya tidak dihitung. Ya, kalau de jure berdasarkan alamat tempat tinggal, berdasarkan KTP-nya. Dan metode pengumpulan datanya, householder dan canvasser. Ya, apa itu canvasser atau householder? Silahkan kalian cari sumbernya. Householder itu apa? Canvas itu apa? Householder berasal dari kepala rumah tangga. Intinya itu ya. Jadi yang asing kan householder, bahasa apa itu? Sebenarnya canvasser. Ya. Oke. Ini adalah data jumlah penduduk pada tahun 2015 dan diprediksi tahun 2020. Ya. Yang tadinya 2015 sekitar 238 juta, 518.000 jiwa, kemudian 2020 akan meningkat menjadi 271 juta, 66.000 jiwa. Iya. Namun sayang ya tahun 2000 ini yang seharusnya diadakan sensus tapi karena COVID, ya mungkin sensusnya kalau saya sudah ikut ya dengan sensus online ya jadi saya sudah terhitung. Tapi yang lain-lain nggak tahu saudara kita yang ada di sana para petani saya mungkin tidak belum tersensus. Materi ke-6, pengelolaan dan analisis data kependudukan. Ya, jadi analisis data ini merupakan suatu cara untuk memastikan keakuratan data. Ya, jadi kalau tidak ada pengelolaan dan analisis data, maka keakuratan data diragukan. Contohnya kalian melakukan penelitian, ya, maka pada akhirnya kalian harus melakukan analisis data untuk membuktikan, ya, untuk membuktikan keakuratan data yang kalian peroleh. Kemudian yang berkaitan dengan pengolahan data dan analisis data adalah komposisi penduduk. Apa itu komposisi penduduk? Ya, ya harapan saya kalian cepat-cepat mencari apa itu komposisi penduduk. Kemudian komposisi penduduk meliputi satu berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin. Maaf, ada umurnya ya kelompok umur dan jenis kelamin. Dua berdasarkan agama. Tiga berdasarkan tingkat pendidikan. Empat berdasarkan pekerjaan atau mata pencarian. Lima berdasarkan tempat tinggal. 6 berdasarkan status perkawinan. Ya, ini boleh dibolak-balik ya, tapi kalau saya senang pertama berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin. Dan yang kedua berdasarkan agama. Kalian boleh membolak-baliknya. Oke? Iya, dilanjut. Kita lihat kelompok penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Dengan adanya komposisi penduduk dan menurut umur dan jenis kelamin, maka kita dapat membuat piramida penduduk. Apa itu piramida penduduk? Iya. Nah, silakan dicari piramida penduduk. Dan dari komposisi penduduk menurut umur, kelompok umur dan kelamin dapat dihitung atau diketahui A, seks ratio atau rasio seks, B, dependensi rasio atau beban ketergantungan, C, jumlah angkatan kerja.
Kita lihat dari seks rasio atau rasio seks atau perbandingan laki-laki dengan perempuan. Adalah contoh data komposisi penduduk umur dan jenis kelamin. Umur kita lihat ya 0 sampai 4, 5 sampai 9 sampai 14. Jadi setiap ini interval kalau kita kelompok 5 ya 0 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 5. Jadi setiap kelompok umur 5 tahun 5 tahun. Dan sini ada jenis laki-laki, jenis perempuan. Ya, datanya bisa dilihat. Oke, dilanjut. Ini adalah yang namanya piramida penduduk. Laki-laki sebelah sini. Kalau kita lihat datang ke pesta pernikahan, maka laki-laki posisinya di sebelah kanan untuk mantennya. Ya, setahu saya seperti itu. Nah, piramida penduduk pun mengingatnya di mana laki-laki di mana perempuan adalah mengingat kalau kita melihat orang yang sedang disandingkan dalam pelaminan. Dan piramida penduduk dapat dilihat dari 3 bentuk atau dapat dibagi menjadi 3 bentuk. Ya, bentuknya apa saja? Nah, ini bentuk yang pertama nih. Ini bentuk yang pertama. Komposisi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin dapat dihitung. Apa tadi? Seks rasio, perbandingan jumlah bentuk laki-laki terhadap bentuk perempuan. Ini rumusnya. Ya, SR sama dengan PL per PP kali 100. PI artinya laki-laki, PP artinya bentuk perempuan. PL bentuk laki-laki, PP bentuk perempuan. Ini keterangannya. Ini contoh soalnya. Ya, kalau sudah mencari seks rasionya dan apa artinya. Ya, jadi nanti ketemu hitungannya misalnya 90 misalnya. Apa artinya? Ya, jadi jangan hanya sampai berhenti hitungan, tapi dijelaskan apa artinya. Yang kedua, dependensi rasio, perbandingan ketergantungan. Perbandingan juga bentuk usia non-produktif dan usia produktif kalikan 100 jiwa. Dan usia non-produktif dibedakan menjadi 2, usia muda dan usia tua. Usia muda 0 sampai 14, usia tua 64 tahun ke atas. Nah, usia produktif berarti 15 sampai 14 sampai 64. Untuk menghitung diferensiasi, maka ada usia belum produktif 0 sampai 14, usia produktif 15 sampai 64, usia sudah tidak produktif lebih dari 64. Usia belum produktif ditambah usia sudah tidak produktif dengan dikatakan usia non produktif. Rumusnya jumlah penduduk usia belum produktif 0 sampai 14 tahun tambah jumlah usia sudah tidak produktif lebih dari 64 tahun per jumlah penduduk usia produktif 15 sampai dengan 64 tahun kalikan 100. Ya, nanti kalian juga apa artinya. Yang C, jumlah angkatan kerja. Ya, apa yang dimaksud dengan jumlah penduduk usia kerja, apa yang dimaksud dengan bekerja. Ya, ya. Dan perkembangan ketenagakerjaan suatu negara dapat dilihat berdasarkan tingkat prestasi angkatan kerjanya atau TPAK-nya. Rumus untuk mencarinya, TPAK jumlah angkatan kerja per jumlah usia kerja kalikan 100%. Contoh soalnya. Ya. Ini adalah komposisi bentuk yang lain. Yang pertama tadi menurut kaum umur dan menurut jenis kelamin. Sekarang yang kedua komposisi bentuk menurut agama. Jadi agama misalnya Islam berapa, Kristen berapa, Katolik berapa, Hindu berapa, Buddha berapa, dan masing-masing prosentasinya berapa. Ya,
mencari presentasi setelah ketemu totalnya. Misalnya Islamnya bisa 2 juta, donasinya ketemu 10 juta, maka 2 juta per 10 juta kalikan 100%, baru ketemu presentasi. Kemudian berikutnya komisi menurut tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan yang diakui adalah mulai dari SD, ya, yang sekolah SD, SMP, SMA, SMK, akademi, atau perguruan tinggi. Wah, sekarang semakin meningkat, perguruan tinggi ada S1, S2, dan S3. Ya, jadi akademi atau perguruan tinggi ini adalah kombinasi lah dari S1 sampai S3, gitu aja. Adalah contoh komisi bentuk menurut tingkat pendidikan. Ya, jenjang pendidikannya SD tahun 1997, yang terakhir tahun 2020. Kalau kita kaitkan dengan kualitas tenaga kerja, maka semakin banyak usia yang tingkat pendidikan yang keempat, maka kualitasnya semakin tinggi SDM-nya. Yang punya komisi penduduk menurut pekerjaan atau mata pencarian, maka pertanyaan di Indonesia misalnya ada petani, nelayan, pegawai negeri, TNI, Polri, karyawan, pengusaha, pedagang, sektor jasa macam-macam, ya ada mungkin apa yang sekarang lagi ngetop, travel, kemudian pangkas rambut, kemudian apa namanya, pokoknya jasa pengiriman barang dan lain-lain. Adalah ini total petaninya berapa, nelayannya berapa, pegawai negerinya berapa, dan lain-lainnya adalah presentasinya. Dan yang kelima, komisi menurut berdasarkan tempat tinggal, maka dibagi menjadi dua. Jadi intinya kita ya orang desa atau orang kota. Nah, misalnya di kelas ini ya atau di SMA ini, berapa orang desanya, berapa orang kotanya, ya jumlahnya berapa, total berapa, maka presentasinya tinggal dicari. Ya. Jadi pengertian antara desa dan kota intinya kalau berada di wilayah kota Madya maka dianggap kota. Tapi kalau di kabupaten padumnya berupa desa, walaupun ada apa namanya kelurahan, ya maka sedikit jadi beda desa dengan kelurahan. Ya, kalau desa pada umumnya berada di kawasan kabupaten, kalau kelurahan pada umumnya berada di kawasan kota Madya. Itu aja yang membedakan. Jadi kalau di metro mulai dari bedeng berapa kita? Mulai dari bedeng 14 ya, 14, 15, 17, 18 desa, 19, 20 desa, mulai 21 ya, jadi bedeng 14, bedeng 15, bedeng 21 ya, itu bedeng-bedengnya ya. Kenapa nama bedeng-bedeng? Karena itu peninggalan kolonialisasi Belanda. Yang dulu pemindahannya namanya kolonialisasi. Ya, kalau sekarang kan langsung nama desanya ya. Nah, sekarang berkembang, misalnya dulu bedeng 21 sekarang jadi 3 kelurahan kalau nggak salah ya. Iya. Kemudian yang dulu bedeng 24 sekarang jadi jadi Tejosari dan Tejo Agung dan lain-lain. Kemudian komposisi penduduk berdasarkan status perkawinan, maka seperti lagunya siapa itu dulu, Muksin dan Magdalena, kau masih gadis atau sudah janda. Nah ini ya, iya janda pasangannya sudah menikah, yang ya, belum menikah berarti gadis ya, yang sudah menikah kalau nggak sudah janda, kalau cerai, kalau belum cerai maka ya bersuami atau beristri ya. Oke, yang berikutnya persebaran dan kepadatan penduduk. Persebaran artinya antara satu wilayah persebarannya ada yang merata, ada yang tidak. Dan kepadatan antara suatu wilayah kepadatannya berbeda-beda. Kita contohkan peta ini, ya dari yang paling depan, yang kepadatannya 95 jiwa per kilometer persegi adalah Pulau Sumatera, dan yang 3.250 jiwa per kilometer Pulau Jawa, yang 33 jiwa per kilometer Pulau Kalimantan, yang 77 jiwa per kilometer persegi adalah Sulawesi, yang 15 jiwa per kilometer persegi adalah Papua. Di antara ini mana yang paling padat? Ya, ini. Inilah yang paling padat, Pulau Jawa. Dan kalau ditanya, mengapa Pulau Jawa penduduknya paling padat? Nah, kalian bisa menjawabnya. Ada beberapa alasan. Ya, secara historis ada alasannya, saat ini ada alasannya. Ini adalah gambaran kepadatan penduduk. Berarti yang paling padat adalah wilayah ini. Ya, wilayah yang paling padat ya. Jadi wilayahnya masing-masing dianggap sama, tapi sini yang paling padat, yang paling jarang.
Kemudian faktor mendorong terjadinya kepadatan 1 fisiografis, 2 ekonomis, 3 sosial, ya 3 sosial budaya. Nah, kepadatan penduduk dibagi menjadi 2. Maaf nih aritmatik yang bukan aritmatik tapi aritmatik. Rumusnya kepadatan aritmatik jumlah penduduk per luas wilayah kali kilometer persegi. Agraris. Ini rumusnya. Ya, ini rumusnya. Kalau agraris ada pertanian, ada luas lahan pertanian. Kalau aritmatik jumlah penduduk per luas wilayah. Jadi maaf sekali lagi ini bukan aritmatik tapi aritmatik. Jadi tidak ada M-nya. Insya Allah nanti dirubah. Ya. Contoh soal. Ya, ini contoh soalnya. Yang diminta 2. Suruh mencari kepadatan aritmatik, 2 suruh mencari kepadatan agraris. Alhamdulillah selesai sudah pertemuan hari ini. Jangan lupa kerjakan tugasnya dan di store. Inilah tugasnya. Ya, jadi ada 3 materi. 1 materi pembelajaran, 4 bonus demografi, 5 sumber data kependudukan, 6 pengelolaan dan analisis data kependudukan. Soalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Silakan dicermati. Ya, 8, 9. Ini hanya melengkapi saja. Ya, sebelum Indonesia berarti sudah terjadi semenjak penjajahan Belanda. Kemudian dimulai setelah merdeka tahun 61 dan tahun 71, setelah itu 80, 90, 2000, 2010, 2020. Ini karena COVID maka ya pelaksanaannya bagi yang online sudah, bagi yang belum ya nggak tahu gimana ceritanya. Tinggal nunggu saja informasi dari BPS Badan Pusat Statistik. Tapi datanya sudah ada, ya datanya sudah ada tadi di awal saya sebutkan datanya. Nomor 10, 11, 12, 13, 14. Ya, jadi soalnya sudah berkaitan dengan kepadatan penduduk. Nah, jadi soalnya ada 14, mantap. Nah, karena ini merupakan pertemuan terakhir dari KD 3.5, 4.5. Jadi soalnya ada 14, setelah itu nanti ganti KD. Ya, nah, jadi silakan ya, tugasnya dikerjakan, hasilnya dikumpul ke web, kemudian bukti fisiknya store ke saya hari Senin depan. Senin depan tanggal berapa? Ya, pokoknya hari Senin yang akan datang dikumpul ya. Ini hari Jumat, dan kemudian hari Senin berarti dikasih waktu Jumat, Sabtu, Minggu, Senin 2 hari. Ya, Sabtu Minggu kan libur. Ya, maka kesempatan untuk mengerjakan soal ini. Oke, selesai itu pertemuan kita. Insya Allah ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Seri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum.